Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Matematika 7. Pembelajaran dalam pokok materi garis dan sudut. Video ini merupakan bagian 1 tentang garis dan sudut. Mulailah dengan berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang dipelajari saat ini dapat memperkuat pemahaman untuk pembelajaran pada video selanjutnya dan mudah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis dan sudut. Amin. Silahkan subscribe bagi yang belum. Lanjutkan dengan like dan komen setelah selesai memahami video. Mari dimulai. Tentang garis dan sudut, sangat dibutuhkan dalam pemahaman terutama bangun datar. Video ini menjadi bagian 1 yang mengungkap tentang garis dan sedikit menyinggung tentang sudut. Adapun bahasan pada video ini hanya 3, adalah hubungan antar garis, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang, dan mengenal perbandingan garis dalam bidang. Tentang konsep garis dan sudut, adalah dua kondisi yang tak terpisahkan. Garis adalah kumpulan titik yang membentuk sebuah pola, bisa mengikuti arah titik yang dituju. Garis lurus terbentuk minimal dari dua buah titik yang dihubungkan, di mana arah garis merupakan kata lain dari sinar garis dengan dua tanda panah di setiap ujungnya, yang mengindikasikan bahwa garis tersebut memiliki panjang tak terbatas. Garis dan sudut adalah dua kata yang disandingkan untuk bentukan besarnya derajat yang terjadi. Misalnya sebuah sinar garis tanpa batas memiliki sudut 180 derajat. Sebuah sinar garis yang dipotong oleh sinar garis lain secara sembarang akan menghasilkan dua pasang sudut bertolak belakang sama besar. Sebuah sinar garis yang dipotong oleh sinar garis lain secara tegak lurus akan menghasilkan 4 buah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Kondisi garis dan sudut akan dibahas lebih luas pada video lanjutan. Selanjutnya tentang hubungan antar garis. Berawal dari sebuah titik yang bisa diletakkan pada sembarang bidang, dengan dua buah titik pada sebuah bidang dapat menjadi arah dari sebuah sinar garis. Bidang sendiri merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Dengan kondisi tak terbatas, maka posisinya sering diwakilkan hanya sebatas objek yang dibentuk. Misalnya 3 buah titik yang saling dihubungkan akan membentuk bidang segitiga. Jika titik, garis, dan bidang didefinisikan, maka setidaknya bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik hanya dapat ditentukan letaknya tanpa memiliki panjang dan lebar. Garis dinyatakan dalam sinar lurus di mana kedua ujungnya memiliki panah. Bidang merupakan daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Hubungan lain bisa diibaratkan dengan meletakkan titik pada sembarang bidang. Kemudian pada titik tersebut dibuat arah sinar. Dengan kondisi bidang yang dibuat sederhana, maka panah pada kedua ujung sinar garis sering tidak dimunculkan dan sering disebut sebagai garis saja. Untuk dua buah sinar yang dibentuk pada sebuah bidang bisa memiliki kondisi 2 garis sejajar, 2 garis saling tegak lurus, 2 garis saling berpotongan di satu titik sembarang, 2 garis berhimpit. Selanjutnya, membagi garis. Sobat Smart bisa membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Perhatikan animasi berikut. Dibuat sebuah garis AB. Garis AB akan dibagi menjadi 5 bagian sama panjang. Caranya, buat garis bantu dari salah satu ujung ruas garis AB. Potonglah garis ke dalam 5 potongan sama panjang. Pada ujung potongan, tarik garis ke ujung lain dari ruas garis AB. Buat garis sejajar garis yang baru ditarik sejauh potongan-potongan yang dibentuk dengan memberi tanda pada garis AB sebagai batas bagi. Hapus garis bantu, sehingga yang terlihat hanya ruas garis yang terbagi menjadi 5 bagian sama panjang. Mudah ya sobat? Dibuat contoh yang sama biar paham. Dibuat sebuah ruas garis CD. Garis CD akan dibagi menjadi 3 bagian sama panjang. Dimulai ya. Buat garis bantu dari titik C. Potonglah garis ke dalam 3 potongan sama panjang. Pada ujung potongan, tarik garis ke titik D.
Buat garis sejajar garis yang baru. Ditarik sejauh potongan-potongan yang dibentuk dengan memberi tanda pada garis CD sebagai batas bagi. Hapus garis bantu sehingga yang terlihat hanya ruas garis yang terbagi menjadi 3 bagian sama panjang. Paham ya sobat? Untuk ruas garis dengan perbandingan, bisa Sobat Smart lakukan cara berikut. Sebuah ruas garis EF. Garis EF akan dibagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Caranya dimulai dengan menjumlahkan kedua pembanding untuk menentukan banyak batas pada garis bantu. Untuk kondisi ini akan dibuat menjadi 7 bagian batas pada garis bantu. Buat garis bantu dari titik E. Potonglah garis ke dalam 7 potongan sama panjang. Pada ujung potongan, tarik garis ke titik F. Buat garis sejajar garis yang baru. Ditarik sejauh potongan-potongan yang dibentuk dengan memberi tanda pada garis EF sebagai batas bagi. Tandai J pada ujung garis bantu. Hitung dari awal garis bantu EJ sebanyak 2. Tandai K pada garis EJ dan pada garis EF tandai K1. Hitung dari K hingga J, pastinya berjumlah 5 batas. Hapus garis bantu, sehingga yang terlihat jelas hanya ruas garis yang terbagi 2 bagian, K1 banding K1F, dengan perbandingan 2:5. Kesimpulannya, ruas garis terbagi menjadi 2 bagian dengan K1 banding K1F sama dengan 2:5 adalah bernilai benar. Sobat Smart bisa pahami contoh pemakaian perbandingan ruas garis berikut. Dibuat 2 ruas garis berpotongan di satu titik. Ditarik garis dari ujung-ujung keduanya. Dibuat garis sejajar dengan garis baru dibentuk. Dibuat kondisi dari potongan-potongan garis terbentuk 8, 6, 9, dan A satuan. Akan dicari berapa panjang potongan A dengan rumus perbandingan dalam persamaan. 8:6 sama dengan 9 A. Lakukan perkalian silang. 6 kali 9 sama dengan 8 kali A. Operasikan kedua ruas menjadi 54 sama dengan 8A. Hitung dalam persamaan variabel A. A sama dengan 54 dibagi 8. Selesaikan sehingga didapat nilai panjang potongan A sama dengan 6,75 satuan. Bisa ya sobat? Selanjutnya perbandingan garis dalam bidang. Di sini Sobat Smart akan mengenal perbandingan garis dalam bidang. Dibuat bidang segitiga ABC. Dibuat garis sejajar dengan sisi AB pada bidang segitiga ABC. Dibuat penamaan A, B, C, D, E, F untuk mempermudah penyebutan saja. Perhatikan, akan dibuat rumus perbandingan berdasarkan kondisi pada sisi kiri, sisi kanan, dan terhadap 2 garis sejajar. Dari sisi kiri, A banding B sama dengan sisi kanan C banding D. Atau perbandingan dibuat sebagai perbandingan ruas garis. Perhatikan, dari sisi kiri, A banding A ditambah B sama dengan sisi kanan C banding C ditambah D sama dengan perbandingan 2 sisi sejajar E banding F. Inilah rumus perbandingan yang dimaksud. Akan digunakan rumus tersebut pada contoh berikut. Terdapat segitiga ABC dengan garis sejajar terhadap sisi AB. Diberikan kondisi potongan sisi AC dalam perbandingan 9:3. Kondisi potongan sisi BC dalam perbandingan 12 banding variabel D yang ditanya. Masukkan nilai dalam perbandingan rumus. Perbandingan sisi AC bandingkan dengan sisi BC 9:3 sama dengan 12 banding D. Lakukan perkalian silang. 9 kali variabel D yang ditanya sama dengan 12 kali 3. Operasikan kedua ruas. 9D sama dengan 36. Buat persamaan dalam variabel D yang ditanya. D sama dengan 36 dibagi 9.
Selesaikan sehingga didapat nilai variabel D sama dengan 4 satuan dalam sentimeter. Bisa ya? Kondisi perbandingan yang lain. Dibuat garis sejajar dengan dua garis pada bangun trapesium yang memiliki dua garis sejajar tapi tidak sama panjang, sehingga terdapat 3 ruas garis sejajar. Buat penamaan pada keempat sudut A, B, C, D. Buat penamaan pada ruas garis A, B, C, D, dan E. Dengan penamaan ini, bisa dibuat rumus untuk panjang garis B dengan dua garis sejajar pada bangun trapesium. Perhatikan rumus terbentuk. B sama dengan kalikan potongan A dengan E, tambahkan dengan perkalian potongan C dengan D, bagikan dengan jumlah D ditambah E. Inilah rumus perbandingan panjang ruas garis sejajar di tengah bidang trapesium. Jelas ya? Masih ada lagi rumus perbandingan garis dengan kondisi berikut. Dibuat dua garis saling berpotongan di mana keduanya dipotong oleh sepasang garis sejajar. Dibuat penamaan pada pertemuan perpotongan garis dalam A, B, C, D, E. Dibuat rumus perbandingan dengan kondisi berikut. AB banding CD sama dengan AE banding CE sama dengan BE banding DE. Yang harus diingat dalam membuat rumus adalah jangan sampai terbalik dalam menempatkan operasi rumus yang dibuat. Faham ya sampai di sini? Mari lanjutkan. Teori pembelajaran garis dan sudut dirasa sudah cukup. Mari masuk ke bentuk soal. Soal 1. Membagi garis dengan perbandingan. Perhatikan animasi berikut. Diketahui ruas garis RS. Bagilah garis RS dengan perbandingan 2:3. Mari selesaikan. Buat ruas garis RS. Buat garis bantu untuk ruas garis RS. Jumlahkan dua nilai dari yang diketahui pada soal, sehingga diketahui garis bantu akan dibuat menjadi 5 bagian. Buat garis bantu dan bagi dalam 5 bagian sama panjang. Beri penamaan di ujung garis dengan T. Buat garis dari titik T ke titik S pada ruas garis utama dengan memberi tanda batas. Garis sejajar untuk membuat tanda batas berikutnya. Tanda dua satuan garis batas untuk perbandingan pertama. Perbandingan pertama dengan variabel U. Buat U1 pada garis utama sebagai batas untuk perbandingan garis pertama. Hitung untuk perbandingan garis kedua dengan memastikan batas nilai 3 sebagai nilai banding. Setelah habis tanda batas dibuat, hapus garis bantu, sehingga yang terlihat hanya ruas garis RS dengan perbandingan 2:3. Didapat pada ruas garis RU1 banding U1S sama dengan 2:3 adalah bernilai benar. Paham ya cara membagi garis dengan perbandingan? Soal selanjutnya. Soal 2. Menentukan nilai variabel dari garis. Perhatikan gambar animasi berikut. Terdapat bidang segitiga sembarang dengan salah satu sisinya menjadi garis sejajar yang dibuat pada bidang segitiga. Dibuat penamaan pada bidang A, B, C, D, E. Diberikan nilai pada batasan ruas garis 6 cm, 4 cm, 10 cm, 2 cm. Variabel M yang ditanya dan variabel N yang ditanya. Jadi terdapat dua ruas garis yang ditanya dalam dua variabel M dan N. Permasalahan dibuat dengan menentukan nilai M dan N. Mari selesaikan. Menentukan nilai M. Buat rumus perbandingan yang memungkinkan variabel M ada di dalamnya. Variabel M yang ditanya banding 2. Sama dengan 6:4. Lakukan perkalian silang. Variabel M yang ditanya kali 4 sama dengan 6 kali 2. Operasikan kedua ruas. 4 variabel M yang ditanya sama dengan 12. Buat persamaan dalam variabel M yang ditanya. M sama dengan 12 dibagi 4. Selesaikan sehingga didapat nilai M sama dengan 3. Kesimpulan nilai M adalah 3 cm. Sederhana ya? Alhamdulillah.
Lanjutkan dengan menentukan nilai N. Buat rumus perbandingan yang memungkinkan variabel N ada di dalamnya. Perhatikan, perbandingan dibuat dengan mengkondisikan dua bidang segitiga. Segitiga kecil ADE dan segitiga besar ABC, di mana dua garis sejajar bisa terlihat jelas untuk bagian yang akan dibandingkan. Bandingkan dua sisi sejajar pada dua segitiga berbeda, N banding 10. Sama dengan bandingkan dua sisi sejajar selanjutnya. 6 pada segitiga ADE banding 6 ditambah 4 pada segitiga ABC. Faham ya? Yang dimaksud dengan batasan sisi pada gambar. Jumlahkan 6 ditambah 4 jadi 10. Operasikan dengan perkalian silang. N kali 10 sama dengan 6 kali 10. Operasikan kedua ruas. 10N sama dengan 60. Buat persamaan dalam variabel N yang dicari. N sama dengan 60 bagi 10. Hitung, sehingga didapat hasil N sama dengan 6. Kesimpulannya, nilai N adalah 6 cm. Nah, Sobat Smart, yang bisa disimpulkan di sini adalah jika ruas garis yang dibandingkan hanya dipotong oleh garis-garis sejajar, maka perbandingan dibuat hanya seputar ruas garis dengan satuan panjang yang tersedia. Jika ruas garis yang dibandingkan menyertakan garis sejajar yang berhubungan dengan sisi pada bidang terbentuk, maka harus memperhatikan ruas pada bidang yang ditunjuk. Jelas ya Sobat Smart? Jika merasa belum jelas, sebaiknya diulang bagian soal 2 ini. Soal selanjutnya. Soal 3. Menentukan panjang ruas garis sejajar garis lain. Perhatikan animasi terbentuknya bidang dengan garis lain yang diketahui. Dibuat dua garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga menjadi batas 3 garis sejajar. Dihilangkan bangun segitiga semula, sehingga yang ditampilkan bidang baru dengan bentuk segitiga terpancung. Dua garis sejajar berukuran 8 cm dan 9,8 cm. Diberikan penamaan untuk ruas garis yang saling berpotongan. A, B, C, D, E, F. Ukuran yang lain diberikan 7 cm dan 3 cm. Yang jadi permasalahan adalah menentukan panjang AB. Mari selesaikan. Pahami kembali pembentukan rumus garis sejajar terhadap dua garis sejajar lain. Dengan penamaan yang dibuat sama dengan variabel yang mewakili nilai yang diketahui, akan dibuat rumus garis tengah dari dua garis sejajar berikut. Perhatikan, B sama dengan A kali E ditambah C kali D, dibagikan dengan jumlah variabel D ditambah E. Hubungannya dengan soal di atas. Rumus ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Kembali ke bentuk soal. Akan ditentukan panjang AB. Buat rumus dengan besaran nilai yang ada pada soal. 9,8 sama dengan 8 kali 7 ditambah AB kali 3. Hasilnya dibagi dengan 7 ditambah 3. Lakukan operasi untuk nilai yang ada. 8 kali 7 jadi 56. 3 kali AB jadi 3AB. 3 tambah 7 jadi 10. Rapihkan penulisan. 9,8 sama dengan 56 tambah 3AB dibagi 10. Kalikan 9,8 dengan 10. Jadi 98 sama dengan 56 tambah 3AB. Pindahkan suku sejenis. 56 pindah ke kiri tanda sama dengan 98 kurang 56 sama dengan 3AB. Selisihkan ruas kiri. 42 sama dengan 3AB. Buat persamaan dalam variabel AB. Jadi AB sama dengan 42 dibagi 3. Selesaikan sehingga didapat nilai AB sama dengan 14. Jadi kesimpulannya, panjang AB adalah 14 cm. Paham ya cara menentukan panjang ruas garis yang sejajar dengan garis lain. Lanjut soal terakhir. Soal 4. Menentukan panjang garis sejajar dari perpotongan dua garis. Perhatikan animasi berikut.
Dua garis sejajar dipotong oleh garis yang saling berpotongan satu sama lain di satu titik. Dibuat penamaan dari perpotongan antar garis A, B, C, D, E. Perhatikan bentuk perbandingan yang bisa dibuat sebagaimana animasi berikut. AB banding CD sama dengan AE banding CE sama dengan BE banding DE. Rumus seperti ini akan digunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Perhatikan gambar animasi dari 4 ruas garis berikut. Terdapat 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis yang saling berpotongan satu sama lain di satu titik. Dibuat penamaan dari perpotongan antar garis A, B, C, D, E. Diberikan nilai pada ruas garis berikut. AD 3, DE 5, AE 6, CE 8, dan panjang BC yang ditanya. Perhatikan pada animasi terbentuk 2 segitiga dengan salah satu sudut saling bertolak belakang. Segitiga ADE dan segitiga BCE. Kedua segitiga memiliki sudut E yang saling bertolak belakang. Permasalahannya adalah menentukan panjang ruas garis BC. Mari selesaikan. Menghitung panjang ruas garis BC. Buat rumus yang mungkin di mana terdapat panjang garis BC yang ditanya. BC pada segitiga BCE sebagai panjang ruas garis yang ditanya. Banding 3 sebagai panjang salah satu ruas segitiga ADE sama dengan panjang ruas garis 8 pada segitiga ABC banding panjang ruas garis 6 dari segitiga ADE. Lakukan kali silang. BC kali 6 sama dengan 8 kali 3. Operasikan kedua ruas. 6 dikali BC sama dengan 24. Buat persamaan dalam variabel BC. BC sama dengan 24 dibagi 6. Selesaikan sehingga didapat nilai BC sama dengan 4. Simpulkan panjang ruas garis BC adalah 4 cm. Sudah sangat jelas ya cara penyelesaiannya. Soal dengan bahasan ini mengakhiri video pembelajaran garis dan sudut. Sobat Smart, yang menjadi penekanan di sini adalah teknik menentukan perbandingan yang tepat untuk dijadikan rumus, sehingga bisa didapatkan hasil operasi dengan nilai benar. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang cukup untuk dapat melanjutkan pemahaman pada video lanjutan. Materi konsep garis dan sudut selesai. Sampai jumpa pada materi selanjutnya tentang hubungan sudut dan garis. See you next.